Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari nubuat Yehezkiel dan kita telah sampai pada pasal yang ke-37 dan 38. Kita berhenti sejenak di episode terakhir pada janji bagi pegunungan Israel. Tuhan akan mengubah sifat gunung-gunung ini yang telah lama menjadi saksi penyembahan berhala dan pelacuran manusia terhadap dewa-dewa lain. Sifat gunung-gunung ini akan berubah sebagai salah satu berkat kerajaan milenium. Orang-orang akan terlahir kembali juga di sana ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka sekali lagi di akhir masa kesengsaraan besar menjelang kerajaan milenium yang bahagia. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Yat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan kami judul untuk pasal yang ke-37. Pasal 37 dapat disebut lembah tulang-tulang kering atau kebangkitan bangsa jika Anda mau. Pertama-tama ada pemulihan nasional lalu pemulihan kepada Tuhan. Saya akan membaca beberapa ayat dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terburuk ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepada aku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar." Saya ingin berhenti sejenak di bagian-bagian ini dan menjelaskannya. Kami perlu mengetahui siapa tulang-tulang kering itu yang berada di tengah lembah, dan bagaimana proses kebangkitan terjadi pada mereka. Mohon berikan kami banyak detail tentang hal ini, Saudara Yosef. Kita harus memahami bahwa kebangkitan yang disebutkan di sini bukanlah kebangkitan secara harafiah, namun ini adalah kebangkitan nasional dan rohani. Apa artinya ini? Referensinya di sini bukanlah kepada orang-orang yang mati secara fisik dan kemudian memperoleh kehidupan, tapi ini tentang bangsa yang mati secara moral dan rohani. Dan di sini kita melihat kebangkitan nasional, lalu kemudian kebangkitan rohani. Apa yang Anda maksud dengan kebangkitan nasional dan rohani? Nah, jika kita membaca
Misalnya dalam Yesaya pasal yang ke-26 dikatakan hal yang sama. Ya Tuhan, orang-Mu yang mati akan hidup pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Dan ketika kita kembali ke bagian kita di awal pasal, rumah Israel berkata dalam ayat 11, tulang-tulang kami sudah menjadi kering Benar. dan pengharapan kami sudah lenyap. Ini menggambarkan perasaan bangsa setelah mereka tercerai-berai selama 2000 tahun. Bisakah sebuah bangsa yang tercerai-berai kembali ke tanahnya setelah 2000 tahun? Mereka yang tercerai-berai selama 50, 60, atau 70 tahun, mereka melupakan asal-usul mereka, terutama di zaman sekarang karena ketika mereka pergi, mereka memulai proyek, pabrik, dan rumah. Apa yang membuat mereka kembali? Jadi di sini bangsa itu berkata bahwa harapan mereka hilang, tetapi Tuhan memiliki kebangkitan nasional. Dan bangsa itu dibangkitkan pada tahun 1947. Dan sebelumnya, ketika deklarasi Balfour dibuat, kemudian pada tahun 1947 dan 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Israel sebagai entitas nasional, Sebagai sebuah negara. sebagai sebuah negara. Namun negara ini yang saat ini ada di Israel, apakah memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan? Hanya punya daun-daun saja. Hanya memiliki daun, Bukan hanya buah sebuah yang nyata. penampilan. Ia belum bertobat dari dosa besar mereka, dosa penyaliban Kristus. Dan bisakah bangsa ini diberkati tanpa pertobatan atas dosa ini? Ini yang dijelaskan oleh Yeskiel di sini bahwa ada kebangkitan nasional dan ini yang terjadi. Tetapi belum ada kebangkitan rohani. Di mana kita menemukan kata-kata ini di sini dalam pasal 37 ketika dikatakan ayat 7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berdetak-detak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Adegan yang mengherankan dan aneh, bukan? Bahwa Anda akan melihat mayat-mayat yang mati, tulang-tulang kering, lalu tulang-tulang itu mendekat satu sama lain. Kemudian mereka membentuk bentuk kerangka sangat aneh. Mereka membentuk entitas. Mereka membentuk sebuah entitas. Seperti Alkitab mengatakan berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat penglihatan itu berlanjut, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Jadi yang berdekatan bukan sekedar tulang saja, melainkan urat dan daging. Kemudian Alkitab berkata, Tidak ada napas kemudian dalamnya. kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Ini sangat aneh. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi dengan bangsa ini. Benar. Pada tahun 1947, mereka kembali. Pada tahun 1948 ada perang. Hari ini mereka ada, tapi apakah mereka Tidak punya ada nafas? Tidak ada nafas. Hanya eksistensi nasional. Keberadaan nasional untuk memenuhi nubuat Yeskiel yang bernubuat sekitar 600 tahun sebelum Kristus. Jadi setelah 2600 tahun kata-kata Yeskiel digenapi. Tepat seperti yang kita lihat di sini, tulang-tulang itu datang bersama ditutupi dengan urat dan daging dan ada kulit yang menutupi mereka. Sekarang kita berada di depan sebuah penampilan manusia, tapi yang paling penting adalah nafas. Apakah ada nafas di dalamnya? Tidak ada. Aneh. Namun ini adalah penggenapan perkataan Tuhan. Dan kemudian setelah itu, bernubuatlah pada nafas beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Maka hasilnya adalah lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadanya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjakan kaki suatu Sangat besar. sangat Iya. besar. Kata tentara menunjukkan angka yang besar. Tentara yang besar, jumlah yang Benar. sangat besar. Tentara yang sangat besar, jumlah orang Benar. yang sangat besar. Tentara yang sangat besar, inilah yang bisa dilakukan Tuhan. Setelah itu dia berkata, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Ini memberi kita petunjuk bahwa Ya. kata-kata yang disebutkan di sini adalah tentang seluruh Benar. rumah Israel. Yaitu Ya. yang kembali sebagai sebuah bangsa dan masih dalam proses ini. Namun belum ada napas di dalamnya. Segera, dalam pemulihan mereka di masa depan, napas akan masuk ke dalam mereka dan entitas ini akan memiliki hubungan dengan Tuhan. Setelah peristiwa tribulasi besar. Benar. Mengapa saya menyoroti bahwa kelompok yang disebutkan di sini merujuk pada seluruh rumah Israel? Karena sayangnya bagian ini sering disalahgunakan dan diterapkan pada mujizat kebangkitan yang terjadi pada kita sebagai orang Kristen. Atau seperti yang dilakukan beberapa orang dengan pergi kepada seorang pendosa dan bernubuat atas dirinya, bahwa hal ini pun akan terjadi padanya. Kegagalan untuk mempelajari nubuat Alkitabiah dan perbedaan antara Israel sebagai bangsa duniawi dan gereja sebagai umat surgawi menyebabkan banyak masalah. Inilah yang kami coba sampaikan, bahwa ada entitas yang disebut Israel dan yang lain disebut gereja. Israel bukanlah gereja dan gereja bukanlah Israel. Israel adalah bangsa duniawi yang
memiliki janji dan berkat duniawi. Gereja tidak ada hubungannya dengan bumi. Kristus berkata mengenai gereja, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku, bukan dari dunia. Saudara Yosef, ketika bangsa itu kembali di masa depan, apakah semua suku tersebut akan kembali? Ataukah beberapa suku akan hilang? Atau tersesat? Ini adalah suatu alasan yang buat kami mengatakan bahwa Yeskiel 37 belum digenapi dalam kembalinya dari pembuangan Babilonia. Karena beberapa pengajar mengatakan ini benar, tapi ini digenapi dalam kembalinya dari pembuangan Babilonia. Dalam ayat yang telah kita baca, ada 7 bukti bahwa kata-kata ini belum digenapi dalam kembalinya dari pembuangan Babilonia, tetapi akan digenapi di masa depan. Bukti pertama yang baru saja saya baca adalah ketika dikatakan dan berdiri di atas kaki mereka. Di ayat 10, tentara yang sangat besar, namun mereka yang kembali dari pengasingan berjumlah sekitar 40.000 orang. Sebuah kecil kelompok Desa kecil manapun di Mesir bisa menampungnya. memiliki populasi lebih dari 40.000, jadi mereka bukanlah pasukan yang sangat hebat. Benar. Bukti kedua ada di ayat 16. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Jadi ini tentang dua bangsa. Sementara mereka yang kembali dari pembuangan hanyalah dari Yehuda. Dan rumah Israel belum kembali hingga hari ini dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka adalah suku Pastun atau orang Kurdi, hanya kata-kata, tapi siapa yang tahu dengan pasti di mana mereka? Tidak ada seorang pun di seluruh Tapi Tuhan dunia. mengetahui mereka. Tuhan mengetahui mereka. Ya, Bukti ketiga ada di ayat yang ke-22. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa. Ini mengenai 12 suku. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa tanah mereka dan gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Apakah ini terjadi setelah mereka kembali dari pengasingan? Apakah mereka memiliki seorang raja? Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin. Tapi di sini tertulis, dan satu raja akan menjadi raja atas mereka semua yang merupakan anak Daud yang sebenarnya. Bukti keempat ada pada ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dengan semua pelanggaran mereka. Faktanya, setelah mereka kembali dari pengasingan, mereka melakukan kejahatan paling keji yang pernah ada, penyaliban mereka kepada anak Allah. Bukti kelima ada di ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Apakah ini pernah terjadi? Mereka menaati ketetapan Allah atau menunggu perjanjian baru ketika Tuhan menuliskan ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya di dalam hati mereka? Bukti keenam ada di ayat 25 yang mengatakan mereka maupun cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Apakah setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, mereka menetap di tanah itu selamanya? tentu tidak. Sekali lagi di ayat yang sama, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Dan sekali lagi di ayat 26, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian kekal dengan mereka. Dan bukti akhirnya ada di ayat 27, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Yerusalem surgawi akan berada di atas Yerusalem duniawi. Sehingga ketika raja-raja bumi mencapai Yerusalem duniawi untuk menyembah Tuhan, mereka akan mengangkat mata mereka dan bertemu dengan Yerusalem surgawi. Pada waktu itu doa khas yang diajarkan Kristus Jadilah akan kehendakmu digenapi. di Ya, bumi jadilah kehendakmu di bumi seperti seperti di surga. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Yehezkiel menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan tulang-tulang itu hidup. Apa yang terjadi di sini mirip dengan penciptaan manusia oleh Tuhan dari debu tanah pada awalnya. Kejadian dalam kitab Yehezkiel dimulai dengan tulang berulang, sementara Tuhan dalam kitab Kejadian membentuk manusia hanya dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Apa yang terjadi pada tulang-tulang ini melalui 3 tahap. Yang pertama, tulang-tulang itu tersebar dan sangat kering, kemudian tulang-tulang itu bersatu dan ditutupi dengan urat-urat dan daging sehingga mereka menjadi tubuh. Tetapi masih tubuh yang mati. Akhirnya mereka menjadi hidup. Dalam ketiga tahap ini, kita menemukan kunci sejati untuk memahami nubuatan Alkitab tentang bangsa Israel yang sangat terdahulu.
Di awal pasal 38 ada nama-nama Gog, Magog, Meshek, dan Tubal. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang negara-negara ini? Saudara Yosef, pasal 38 yang dimulai dengan datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Kami ingin mengetahui apa itu Gog tanah Magog dan negara-negara yang disebutkan di sini. Ketika kita kembali ke Kejadian 10, kita membaca untuk pertama kalinya dalam Alkitab mengenai Gog dan Magog. Dan kita bisa memahami bahwa mereka adalah keturunan Yafet dari mana orang-orang Eropa berasal. Dan orang-orang Afrika berasal dari Ham, dan orang-orang Asia berasal dari Sem. Dan tentu saja di dunia kuno tidak ada Australia maupun Amerika karena hanya ada Eropa, Asia, dan Afrika. Jadi Eropa berasal dari Yafet, Asia berasal dari Sem, dan Afrika berasal dari Ham. Di sini kita melihat anak-anak Yafet dan mereka adalah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan lain-lain. Kita memahami bahwa Gog dan Magog adalah mereka yang tinggal di utara yang paling jauh. Karena di sini dikatakan Gog, Raja Ros, Mesek, dan Tubal. Ros adalah Rusia pada zaman kita sekarang. Mesek adalah Moskow. Pada zaman kita sekarang, Tubal adalah Tobolsk, ibu kota Siberia pada zaman kita sekarang. Kemudian di sini dibicarakan tentang musuh yang akan datang dari utara yang paling jauh. Tentang siapa yang kita baca dalam ayat 15, dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Sebenarnya ketika saya melihat campur tangan mendalam Rusia dalam urusan internal Timur Tengah saat ini, saya katakan bahwa kita telah mulai hitungan mundur menuju pertempuran Armageddon atau menuju peristiwa-peristiwa terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang dibicarakan oleh Yehezkiel di dalam pasal yang ke-38. Jadi ini merujuk pada aliansi militer yang akan dipimpin oleh Rusia. Ya. Oke, mohon beri kami beberapa detail tentang pertempuran Armageddon agar pemirsa terkasih bisa mengenali alur peristiwa yang akan terjadi di seluruh dunia. Baik, seluruh dunia akan bergemuruh satu sama lain. Kami ingin mengatakan bahwa ini akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Jadi peristiwa yang paling segera kita tunggu adalah kedatangan Kristus untuk menjemput orang-orang percaya. Mungkin hari ini, dan ketika itu terjadi, hitungan 7 tahun pun dimulai. Benar. 3,5 tahun merupakan permulaan penderitaan, setelah itu kesusahan besar. Kita perlu tahu kapan Rusia akan memainkan perannya sebagai Gog dari tanah Magog. Baik, seperti yang saya katakan kepada Anda bahwa semua bangsa akan bergemuruh satu sama lain. Ini jelas dari Wahyu 16 ketika dikatakan dalam Wahyu 16 ayat yang ke-13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu pada hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi akan ada kelompok barat, yaitu binatang di bawah pimpinan binatang Romawi, berarti Raja Romawi. Di bawah pimpinan binatang Romawi, yang akan bangkit kembali sebagai kekuatan besar. Jadi akan ada kelompok bangsa-bangsa di Eropa, akan ada juga kelompok lain dari bangsa-bangsa ke utara, yang diwakili oleh Raja Utara. Dan bangsa-bangsa ini adalah Iran yang adalah Persia dalam Alkitab, dan Irak yang adalah Asyur, dan Suriah yang adalah Aram. Bangsa-bangsa ini akan bentuk suatu persatuan, dan jelas pada zaman sekarang bahwa mereka mulai bergabung dengan selatan Lebanon juga. Jadi persatuan ini mulai muncul. Inilah Raja Utara. Inilah Raja Utara. Dan Raja Selatan akan muncul yang melambangkan Mesir. Dan yang akan menjadi kekuatan besar di wilayahnya. Dan ya, Mesir telah menjadi kekuatan yang diakui kekuatan pada zaman sekarang. Persatuan lain, seperti yang kita baca, raja-raja dari matahari terbit dari Jepang, Cina, dan Korea. Ini juga merupakan kekuatan militer yang kuat. Semua bangsa-bangsa ini akan terlibat dalam peperangan setelah pengangkatan gereja. Jadi ini akan menjadi hari-hari yang sulit, bukan? Akhirnya ada Gog yang merupakan pangeran utama dari Mesek dan Tubal. Dan orang-orang ini seperti yang kita pahami dari pasal ini akan tetap tidak terlibat di dalam pertempuran, menunggu pelepasan pasukan setelah segala sesuatunya menjadi siap. Benar. Seperti kita baca dengan jelas dari ayat 11, engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan
Iya, akan mendatangi orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu pintu gerbang. gerbang. Kemudian sekali lagi di ayat 14, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu. Dari utara sekali engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda. Dan ketika membaca seluruh pasal, kita akan menemukan bahwa kelompok bangsa-bangsa ini akan muncul untuk memberikan serangan terakhir dan menguasai seluruh negeri. Tetapi mereka tidak akan memperhatikan raja yang besar yang akan datang dari surga, yaitu Mesias, batu yang ditepung tanpa tangan manusia yang akan memukul patung dan berhala bangsa-bangsa. Hanya pada saat itu bangsa-bangsa tidak akan berkuasa lagi, dan Kristus akan memerintah dan mendirikan kerajaan milenial yang penuh kebahagiaan. Tentu saja setelah dia menghancurkan Gog dan Magog seperti yang kita baca di dalam pasal ini. Apakah ini kelompok musuh terakhir yang akan dihancurkan oleh Tuhan? Setelah dia Saya rasa menghancurkan begitu. Raja Selatan dan Nabi palsu Tepat. yang akan menjadi pemimpin di tanah nubuat Israel dan binatang Tepat. yang merupakan pemimpin Eropa. Atau dengan kata lain Raja Utara dan Raja Selatan, apakah musuh terakhir itu adalah Gog dari tanah Magog? Ya, dari pasal ini kita bisa memahaminya begitu. Setelah bangsa-bangsa saling menghancurkan, Gog akan datang untuk merebut semuanya tanpa memperhatikan Tuhan. Seperti yang kita ketahui mengenai Rusia yang sudah lama tidak peduli tentang Tuhan. Namun meskipun Anda tidak peduli tentang Tuhan, dia Benar. tetap ada. Saudara Yosef, saya ingin membedakan antara Gog dan Magog yang ada di sini dalam Yehezkiel 38 dan yang disebutkan dalam Wahyu pasal 20. Apa perbedaan antara keduanya? Ada setidaknya dua perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah bahwa Gog dan Magog di sini datang dari bagian utara yang paling jauh dari Rusia dan Moskow dan lain-lain. Seperti yang jelas di sini, di sana dalam kitab Wahyu pasal 20 dikatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Gog dan Magog di sini akan datang dari 4 penjuru bumi, utara, timur, selatan, dan barat. Dari Iya. semua wilayah, tetapi dalam Yehezkiel mereka datang dari bagian utara yang paling jauh, yaitu Rusia. Benar. Perbedaan kedua adalah bahwa di sini dalam Oke. Yehezkiel ini akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah Sedangkan 1000 dalam kitab tahun. Wahyu mereka akan terjadi ketika 1000 tahun Benar. berakhir. Jadi mereka adalah dua kelompok yang berbeda dan kita harus membedakan antara keduanya. Lalu mengapa? Gog dan Magog disebutkan sekali dalam Wahyu Iya. 20 karena permusuhan yang tidak rasional tidak dapat dibenarkan dari orang-orang terhadap Kristus. Iblis akan mengumpulkan mereka untuk bertempur. Jumlah mereka akan seperti pasir di laut. Mengapa? Ini adalah respon yang sama dari orang-orang terhadap Kristus ketika dia ada di bumi meskipun dia tidak melakukan apa-apa selain kebaikan. Dan di sini, setelah 1000 tahun kesejahteraan dan kebahagiaan di bawah pemerintahan Kristus, ketika iblis dilepaskan dari penjaranya, dia akan menipu jumlah sebanyak pasir di laut untuk melawan Kristus. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kami sangat butuh penjelasan ini sampai kepada semua pemirsa agar ketika mereka membaca Alkitab, mereka bisa memahami Amin. bagaimana peristiwa-peristiwa ini akan terungkap. Kita telah sampai di akhir episode, kita akan rangkum episode ini bersama hadir. Halo semua. Kita membaca dalam Yehezkiel 37 tentang sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Apa arti dari penglihatan ini dan apa yang ingin disampaikan oleh Alkitab pada kita? Di sini dibicarakan tentang dua kebangkitan yang akan terjadi pada bangsa Israel, kebangkitan nasional dan kebangkitan rohani. Kebangkitan nasional dimulai tahun 1947 setelah deklarasi Balfour. Bangsa Israel mulai memiliki entitas, mereka menjadi bangsa yang diakui sekarang, tapi masih sangat jauh dari pikiran Tuhan dan masih belum mengenal Tuhan, tidak ada nafas dalam diri Tidak ada mereka. nafas. Tidak ada nafas dalam diri mereka. Kemudian kebangkitan rohani akan terjadi pada mereka setelah pengangkatan gereja selama 7 tahun ketika mereka akan menyadari bahwa mereka menyalibkan Tuhan mereka, maka mereka akan bertobat lalu akan kembali kepadanya, lalu kemudian Benar. mereka akan benar-benar bertobat. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Mereka akan kembali dengan pertobatan dan dilahirkan Lahir kembali. kembali. Kemudian mereka akan masuk ke dalam berkat 1000 kerajaan 1000 tahun dan inilah rohani. kembalinya mereka secara rohani. Benar. Baik. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan tentang pasal 38 tentang apa yang disebut Gog dari tanah Magog. Apakah yang dimaksud dengan Gog dari tanah Magog?
Gog dan Magog seperti yang kita baca dalam Kejadian 10 ayat 2, mereka adalah anak Yafet yang tinggal di utara yang paling jauh. Dan Gog adalah pangeran Ros yang adalah Rusia dan mewakili kelompok baru yang akan melawan kelompok-kelompok Raja Selatan dan Raja Utara. Benar, dan ini akan menjadi kelompok musuh terakhir yang akan dihancurkan Tuhan sebelum permulaan kerajaan. Benar? Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan terima memberkati. kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode hari ini dalam pasal 37 tentang penglihatan lembah tulang-tulang kering, bahwa penglihatan ini berbicara tentang dua kebangkitan bagi bangsa Israel. Yang pertama adalah kebangkitan secara nasional, ketika bangsa ini kembali dan menjadi entitas yang diakui dari sebuah negara, dan mereka memiliki pengakuan yang jelas terhadap Tuhan, tetapi masih belum ada nafas di dalam diri mereka, artinya mereka belum memiliki hubungan hidup dengan Tuhan. Jadi mereka masih dalam keadaan penolakan, karena mereka hanya mengalami kebangkitan nasional. Namun di masa depan ketika Tuhan memperbarui hati mereka dan mereka bertobat dan kembali secara rohani, mereka akan memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan dan inilah kebangkitan rohani mereka. Jadi mereka memiliki dua kebangkitan. Pertama kebangkitan nasional, kemudian kebangkitan rohani yang akan terjadi di masa depan. Kemudian kita juga belajar bahwa kebangkitan rohani ini adalah untuk seluruh tanah Israel dan Yehuda. Sedang mereka yang kembali dari pembuangan hanya dua suku, kerajaan selatan bahkan tidak semua yang pergi ke pembuangan kembali. Tetapi kembali yang disebutkan di sini akan terjadi pada kedua belas suku. Dan itu akan menjadi kembali secara rohani agar mereka memiliki hubungan hidup dengan Tuhan. Kristus akan memerintah atas bangsa yang kembali ini dalam kerajaan 1000 tahun. Ada kata-kata tentang Gog, tanah Magog pada pasal 38. Dan kita tahu bahwa kelompok ini akan menjadi di utara yang paling jauh, adalah kelompok terakhir dari rangkaian musuh yang akan dihancurkan Tuhan sebelum kerajaan 1000 tahun. Karena ada kelompok-kelompok seperti Raja Utara dan Raja Selatan, yaitu binatang Roma, Eropa, dan Raja Israel yang adalah nabi palsu. Jadi perang akan meletus di wilayah ini dan akan disebut dengan Perang Armageddon. Dan setelah perang ini berakhir, Gog dari tanah Magog, kelompok ini akan tetap menyerang tanah Israel. Tetapi Tuhan akan menghakimi mereka dan dengan penghakiman ini semua musuh akan dihancurkan dan Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahunnya. Dan semua peristiwa ini akan terjadi di sekitar kita. Dan ini berarti, pemirsa terkasih, bahwa kita semakin dekat dengan titik akhir. Dan peristiwa-peristiwa ini terjadi dan bergerak begitu cepat dan garis akhir semakin dekat. Jadi cepatlah berlindung dalam Kristus. Cepatlah biarkan Dia menjadi bentengmu. Lekas kenakanlah kebenaran Kristus di atas salib, agar Anda diselamatkan dari peristiwa-peristiwa menakutkan yang akan datang ke dunia ini. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan menyertai-mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.